Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di depan Dhamma TV ini ya. Ternyata di dunia ini yang pengen bangsa-bangsa yang pengen berkuasa dan mempengaruhi dunia selalu mempunyai studio film. Saya ulangi, ternyata bangsa-bangsa di dunia ini, kalau bangsa itu pengen mempunyai pengaruh seluruh dunia, harus mempunyai studio film. Contoh, Amerika punya Hollywood. Dengan Hollywood itu Amerika mampu mensihir manusia Indonesia, bahwa dulu ratusan tahun yang lalu bangsa kulit merah yang namanya Indian itu ini uang orang delok ya senenge setengah mati zaman koboi dardo itu ya. Oleh karena itu India yang penduduknya sekarang sudah mendekati 1,3 M atau 900 juta ya kurang lebih ya. Itu juga begitu, pengen mempengaruhi dunia lewat film juga. Buktinya apa? Karena niru-niru tidak Hollywood tapi Bollywood ya. Bollywood. Dan sekarang saya lihat ibu-ibu rumah tangga itu kalau nggak nyetel India gitu wes koyok-koyok gak iso bobok, gak iso turu ya. Di pawon sambil masak, sambil nyadang TV-nya India segala macam lah. Sedemikian jauh pengaruhnya. Yang ketiga, Cina lewat Hong Kong ya, Jackie Chan ngerti bahwa Cina mempunyai kelebihan khusus yang harus digo-publikkan terhadap masyarakat dunia. Dengan silat, kungfu dan sebagainya, akhirnya menguasai dunia. Lah, Jepang tinggal karena semua butuh alat, Jepang aja yang membuat alatnya. Alat-alat umumnya buatan Jepang, makanya Jepang pun menguasai dunia. Seluruh benua ini, di dunia ini, hampir seluruh merek mobil itu buatan Jepang, di Afrika, di Eropa, dan sebagainya. Saking hebatnya pengaruh seperti itu ya. Nah, ini saya akan kembali ke Dulur Lanang ini. Mas, membuat film itu biasanya satu, ada idealis khayalan umum ya. Setelah itu berbentuk naskah, setelah berbentuk naskah lalu menjadi skenario ya. Karena kalau skenario sudah detail banget ya. Itu scene ini scene lah, setelah itu dari kesemuanya itu akan menjadi baik kalau director atau sutradaranya itu profesional. Nah ini penjenengan bagaimana? Siapa pelakunya? Kebetulan ide saya sendiri, Romo. Oh gitu ya. Saya sendiri punya ide cerita, jadi bukan saya merasa pinter ahli sejarah, enggak. Saya penggemar sejarah dulu pada waktu sekolah. Kemudian pernah jadi guru mengajar sejarah. Kebetulan saya orang panggung, suka main ketoprak, ludruk. Jadi cerita ini banyak yang saya dapat, baik itu dari diktat maupun dari luar. Jadi ide cerita dari saya kemudian saya tuangkan dalam naskah. Jadi ide cerita dan skenario saya sendiri. Saya bikin sendiri. Nah ini saya masih bikin 2 episode. Masih 2 episode, masa kecilnya Ken Arok Ken Dedes, kemudian sama mereka dewasa. Iya. Zaman kok sampai membuat skenario detail untuk menjadikan film itu, padahal untuk mohon maaf, untuk skenario paling dia harus pernah sekolah perfilman. Lah pengalaman sama dari mana itu? Saya dulu pernah di karyawan film dan televisi, kan orang penerangan. Iya, saya pernah ke sana. Jadi ketika, ya mohon maaf, tahun 2000 Departemen Penerangan dibubarkan, saya lari ke perfilman. Gitu ya? Iya, masuk dululah saya ke KFT, bagiannya divisi penulisan naskah. Waduh. Nah, belajarlah saya nulis naskah film. Kan nulis naskah film nggak sama dengan nulis naskah drama panggung ya. Jadi ada teori tersendiri. Nah, dari belajar menulis naskah film itulah saya pernah hidup dari penulisan naskah. Dulu saya pernah menjadi langganan TVRI ya. Ketika ya ada beberapa episode itu seperti ini ada cerita Setapak Putih Selangkah Merah itu 12 episode kebetulan saya penulisnya itu. Kemudian Pariban di Dairi, Cintaku di Dairi itu 8 episode kebetulan saya juga penulisnya. Nah, setelah saya dipindahkan ke Jawa Barat oleh lembaga yang menaungi saya makin berani itu membuat cerita-cerita Sunda. Jadi di sana saya lebih kurang 30 produksi itu yang saya bikin. Nah, hari ini karena wong Malang balik nang Malang ya saya coba. Pertama kali saya kerjasama dengan BNN Batu. Itu saya membuat sebuah cerita Tembang Kasmaran di Lereng Panderman.
Waduh, Iya. romantis. Ya, kemudian 2 tahun yang lalu pas hari ulang tahun Kabupaten Malang, saya diminta untuk menulis sebuah cerita judulnya Malang dalam Kaca Benggala. Itu malah lebih luas tuh. Jadi mulai dari zaman Kerajaan Kanjuruhan sampai Adipati Malang Ronggotojiwo itu 130 menit. Nah, ini kita coba sekarang yang ketiga, karya saya yang ketiga selama di Malang ini membuat cerita itu. Jadi Putri Nareswari Kembang Panawijen itu. Jadi saya bukan sendiri. Lah kita coba nanti mengambil sutradara itu. Saya punya rekan yang sangat lama bergaul itu kebetulan dari Bandung, Romo. Namanya Pak San Wilantara. Ini dulu penulis komik. Jadi kalau remaja-remaja tahun 70-an ingat banget tuh. Saya biasanya pakai beliau. Tapi kalau nanti ya kita lihatlah, karena situasi masih kayak gini ya. Terpaksa saya pernah kok menyutradarai. Jadi pernah belajar jadi sutradara selama 5 tahun. Sebelum itu saya astrada dulu. Jadi asisten dulu. Nah, kan pengalaman itu dulu. Jadi kalau kita belum pernah jadi asisten sutradara, jangan coba-coba jadi sutradara. Kan bingung itu. Karena kerja itu dimulai dari asisten. Nah, naskah ini sudah jadi, sudah 2 episode yang siap, bisa kita promosikan sewaktu-waktu, bisa kita sosialisasikan sewaktu-waktu. Nah, tadi saya bicara sama Romo bahwa saya nggak sendiri. Saya kenapa berani seperti ini karena didukung oleh teman-teman. Oleh teman-teman seniman, contohnya misalkan ada Haja Rosa itu ketua Parvi Malang Raya. Ada Nyai Sadana Devi itu pemilik Rumah Seni Budaya Singhasari itu. Ya, dan teman-teman yang lain itu yang tergabung dalam paguyuban seniman dan budayawan Malang. Terakhir ketemu panjenengan itu, saya makin gede. Kenapa? Aduh, sesepuh saya, senior saya mendukung. Waduh, makin gede. Apalagi kemarin pertemuan kita di Padepokan. Waduh, luar biasa itu. Kita share kemana-mana, semuanya seneng. Semuanya seneng itu. Jadi banyak yang mau datang tapi kesasar. Ya itu mungkin ceritanya. Jadi Kemis ini kami Kemis siang ya. Saya juga ikut seneng banget karena apa? Saya itu sejak kecil idola saya itu Kenaro Kendedes. Kenaro itu pencetus yang revolusioner zaman itu. Kendedes rahimnya melahirkan raja-raja besar di Nusantara ini. Akhirnya karena saya waktu itu tidak mau tabrakan dengan ahli sejarah, ya saya berkayal pengen membuat Kendedes dalam kandungan sampai umur 13 tahun. Iya, luar biasa. Tapi saya tetap memakai jalur yang rasional. Dari mana Kendedes itu? Terus saya sedakep gini, ternyata beliau itu masih terah darah bangsa Lemuria. Lah ini perlu diterangkan nih, bangsa Lemuria. Bangsa Arya tuh. Arya. Iya. Kalau saya dulu sekolah itu diterangkan bahwa bangsa Arya itu bangsa yang tertinggi. Betul. Akan Hitler itu menyatakan saya keturunan bangsa Arya. Makanya pada waktu itu beliau menguasai dunia. Ya, betul itu. Anak-anak muda perlu tahu. Nah, ini yang memang menjadi kewajiban kita. Waduh, mudah-mudahan film ini nanti setiap kota berbondong-bondong pengen muter biar masyarakat tahu ya. Jadi gini, dulu sekitar 360.000 tahun sebelum Masehi, ya. 360 tahun SM, ya. Sebelum Masehi, itu di Laut Atlantik itu sebenarnya itu dulu daratan. Daratan, lalu waktu itu daratan laut itu naik, lalu yang tinggi ambles mumbul. Iya, ada yang mumbul, ada yang ambles ya. Nah, kunci ini sebenarnya di Kidung Pak Dalang. Bumi goncang kancing, langit kelap-kelap, katon lir goncang ning alit, risang mawe gandrung. Jadi pada waktu bumi akan terjadi peristiwa yang di luar dugaan, katon lir goncang ning alit, kelihatan hati kecil risang mawe gandrung. Bukan kok gandrung ini enggak. Pertanyaannya sekarang, Pak Dalang kok sudah tahu itu loh. Padahal kan Pak Dalang kan baru ya. Jadi itu sebelum Masehi loh. Lah iya, ini luar biasa ya. Loh kok ya bisa gitu. Hebatnya leluhur itu selalu ditulis lewat sapir. Iya, kok yang ngerti bumi gonjang kancing ya. Langit kelap-kelap lir katon kincanging ya. Disan mawe gandrung saparan ka kiri-kiri.
ukir moyak mayik. Nah, ukir ini gunung Odoba. Iya, moyak mayik ya. Moyak mayik Iya. ya. Iya. Itu lir goncange ngalit. Iya. Jadi membuat gelisahnya sang Iya. brahmana, Iya. lalu membawa orang untuk eksodus, sembunyi dari peristiwa iya. itu. Iya. Diajak naik ke gunung Iya. yang di atas kawahnya sudah mati. Oh, Purba, iya. yaitu Arjuna ini. Arjuna. Oh. Jadi kalau sama Iya. mulai dari Iya. sini ini betul Nah. 1000%. Iya, Romo. Terus maaf Romo, saya dulu waktu masih kecil, saya kan kelahiran tahun 58 ya. Jadi tadi kalau saya memperkenalkan, nama saya Suhardi, lahir tahun 1958 di Samaan. Sekolahnya SD Sang Timur, SMP SMA Taman Siswa ya. Kalau sekolah yang tingginya nggak saya ceritakan lah, malu. Ya. Ini kalau saya ke Singosari, ke Candi Singosari, itu kan ada patung dua rapala ya. Dua raksasa itu di pintu gerbang. Itu kalau kita melihat dari tengah, langsung Gunung Arjuna loh, Romo. Iya, jadi ingat gunungan di wayang kulit loh. Lah. Ini loh. Betul. Nah kalau sekarang saya ke Singosari lagi, lewat patung dua rapala ya rumah. Nggak langsung kelihatan gunung itu. Iya. Iya, perumahan tuh. Jadi waduh indah sekali Iya. masa remaja saya tahun 70 tuh. Masa anak-anak, masa remaja betul. Melihat alam ya Singosari kayak apa ininya, kita masuk itu udah gereng gitu ya, masih ada wibawanya, ke pemandian Watu Gede seperti itu ya. Ya dan sebagainya gitu. Iya. Hari ini agak sedikit berkurang, entah karena kita yang nggak mengakui atau nggak memikirkan lagi atau bagaimana. Ya. Nanti kita lanjutkan Ya. kenapa Iya. kok dua rapala di Nah, sana. gitu. Iya, iya. Para penonton Dapat TV yang Ya. kami muliakan, jangan kemana-mana. Monggo minum kopi dulu, jawil tetangga dulu untuk ngumpul ya. Karena ini cerita sampean loh, ya anak putune wong pinter loh. Masih di depan jejak Ki Jati. Ya.